International Joint Committee for Learning memaparkan bahwa kesulitan belajar merupakan suatu istilah umum untuk berbagai jenis kesulitan belajar dalam mendengarkan, berbicara, menulis, membaca, dan berhitung. Seseorang yang mengalami kesulitan belajar akan mengalami hambatan-hambatan dalam proses belajar. Hambatan tersebut bukan hanya instruksional atau pedagogis saja, tetapi merujuk kepada psikologis. Bagi seseorang yang mengalami hal tersebut, maka akan terpengaruh terhadap hasil belajar yang kurang optimal. Istilah yang digunakan untuk menyebut anak berkesulitan belajar yaitu ABB cukup beragam. Istilah yang sering digunakan para ahli pendidik adalah learning disabilities yang diartikan sebagai kesulitan belajar. Dalam dunia pendidikan digunakan istilah education handicap karena anak-anak ini mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pendidikan sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan secara khusus sesuai dengan bentuk dan derajat kesulitan. Klasifikasi kesulitan belajar menurut Kick dan Gallagher tahun 1989 halaman 187 menjelaskan bahwa kesulitan belajar dibedakan dalam dua kategori, yaitu yang pertama, kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan, mencakup gangguan perhatian, ingatan, motorik, persepsi, berbahasa, dan berpikir. Kesulitan belajar perkembangan dapat mempengaruhi proses penerimaan, mengintervensian, dan merespon stimulus dari lingkungan. Yang kedua, kesulitan belajar dalam akademik, mencakup kesulitan belajar membaca, berhitung, dan menulis. Kesulitan belajar akademik merupakan suatu kondisi secara signifikan menghambat proses belajar, membaca, berhitung, dan menulis. Karakteristik anak berkesulitan belajar yang pertama hiperaktif, yang kedua gangguan persepsi motorik, yang ketiga emosi yang labil, yang keempat kurang koordinasi, yang kelima gangguan perhatian, yang keenam impulsif, yang ketujuh gangguan memori dan berpikir, yang kedelapan kesulitan pada akademik khusus membaca, menulis, dan berhitung. Yang kesembilan, gangguan dalam berbicara dan mendengarkan. Dan yang terakhir, hasil elektromich atau EEG tidak teratur serta neurologis yang tidak jelas menurut Jumadi. Selanjutnya ada karakteristik anak yang berkesulitan belajar menurut Haaland tahun 1975. Yang pertama, adanya masalah persepsi dan koordinasi, di mana anak yang berkesulitan belajar ini menunjukkan persepsi dalam penglihatan dan juga pendengarannya. Yang kedua, adanya gangguan dalam perhatian dan juga hiperaktif, di mana anak ini masalah sulitnya itu adalah dalam berkonsentrasi. Yang ketiga, adanya gangguan dalam masalah mengingat. Jadi, anak berkesulitan belajar ini kurang mampu menggunakan strategi untuk mengingat sesuatu yang telah dijelaskan. Lalu, anak berkesulitan belajar ini juga mendapat kesulitan untuk mengingat materi secara verbal. Selanjutnya, ada mengalami gangguan dalam masalah berpikir. Jadi, anak ini kurang mampu untuk menyesuaikan diri, lalu menunjukkan gejala sebagai siswa yang tidak aktif, dan juga capaian hasil belajarnya itu rendah. Selanjutnya, anak yang berkesulitan belajar memiliki berbagai masalah dalam menulis tangan, seperti menulisnya lambat, lalu salah dalam menulis huruf dan juga angka, tulisannya terlalu miring, jarak tulisannya terlalu rapat, kesulitan mengikuti garis lurus, tulisan tidak terbaca, lalu tekanan pensil yang terlalu kuat atau terlalu lemah, dan juga tulisannya berbayang. Ada anak yang berkesulitan belajar dalam kesulitan mengeja dalam bentuk tulis yang ditandai dengan penambahan huruf yang tidak diperlukan, lalu menghilangnya huruf, lalu muncul pola-pola bicara dialeksis, lalu muncul penggantian huruf seperti kesalahan ucapan, lalu memutarbalikkan huruf dalam kata seperti ibu yang ditulis ubi, lalu memutarbalikkan penempatan konsonan atau vokal dalam kata seperti berjalan ditulis berjalan,
lalu memutar balikan suku kata dalam kata seperti laba ditulis bala. Lalu ada karakteristik khusus dalam anak yang berkesulitan belajar, yaitu menulis ekspresif. Menulis ekspresif ini adalah mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui tulisan yang dapat dipahami oleh para pembacanya. Dan anak yang mengalami berkesulitan belajar ini dalam menulis ekspresif ditandai dengan kurangnya keterampilan mengungkapkan pikiran dan perasaannya melalui tulisan. Jadi keindahan tulisan, penulisan, dan ejaan itu kurang pada anak yang mengalami gangguan belajar. Lalu adanya anak berkesulitan belajar ini juga berkesulitan dalam matematika atau berhitung. Jadi anak yang berkesulitan menghitung atau kurang matematikanya memiliki masalah dalam memahami istilah matematika dasar atau dalam belajar operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta simbol-simbol dalam matematika. Penyebab kesulitan belajar. Penyebab kesulitan belajar yang disebabkan oleh fungsi sistem saraf di antaranya yaitu adanya cedera otak pada masa perkembangan otak, lalu ketidakseimbangan zat-zat kimiawi di dalam otak, lalu adanya gangguan perkembangan syaraf, dan kelambatan proses perkembangan pada individu. Selain dari sistem saraf, ada pun penyebab kesulitan dari beberapa faktor lain yang menyebabkan seseorang itu mengalami kesulitan belajar, yaitu diantaranya yang pertama ada faktor organis atau biologis yang disebabkan oleh adanya disfungsi dari sistem saraf pusat. Yang kedua ada faktor genetik. Dalam faktor genetik ini disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Lalu yang terakhir ada faktor lingkungan, dan lingkungan ini menyebabkan timbulnya kesulitan belajar pada anak. Bukan sifat primer atau utama, tetapi lebih sifat sekunder. Selanjutnya, penyebab kesulitan belajar itu di mana anak mempunyai kelainan perilaku seperti berteriak di kelas, sering tidaknya masuk sekolah, atau mengusik teman, atau sering kabur dari sekolah tersebut. Jadi peran orang tua itu mendidik anaknya dari berbagai ilmu pengetahuan, dan peran orang tua itu menjaga anak tersebut dari berbagai jasmani maupun rohaninya. Selanjutnya, peran guru itu merencanakan sebelum mengajar. Jadi guru itu sebelum mengajar di kelas, alangkah baiknya mempersiapkan mengajar di kelas tersebut akan lebih baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar merupakan salah satu gangguan psikologi karena hubungan yang erat dalam keadaan otak seseorang. Kesulitan sendiri merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya dampak negatif. Sedangkan belajar merupakan perubahan tingkah laku di mana setelah seseorang tersebut mendapatkan suatu pelatihan maupun pengalaman. Tetapi dengan adanya masalah kesulitan belajar ini, maka proses pembelajaran akan terhambat. Hal inilah yang mengakibatkan kesulitan ini digolongkan ke dalam gangguan psikologi pendidikan. Kesulitan belajar memiliki dua faktor yang dapat digolongkan. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti faktor keturunan, keterbelakangan mental, kecerdasan orang tersebut, motivasi yang dimiliki, minat dan bakat. Nah, faktor ini dapat digolongkan dalam faktor internal yang berkaitan dengan psikologi seseorang. Sedangkan faktor internal yang dapat dilihat secara tidak kasat mata yaitu jasmani seperti cacat fisik.
Faktor yang selanjutnya yaitu faktor eksternal, di mana yang merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang, seperti kondisi lingkungan keluarga, kondisi lingkungan sekolah, maupun kondisi lingkungan masyarakat. Adapun solusi-solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan didiagnosa peserta didik melalui beberapa tahapan-tahapan. Setelah itu, barulah guru maupun orang tua melakukan suatu tindakan seperti treatment dan juga yang lainnya. Adapun cara lain seperti yang pertama, mengenali peserta didik yang mengalami kesulitan belajar ini. Yang kedua, memahami tentang kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik. Yang ketiga, menetapkan latar belakang. Yang keempat, menyusun strategi dalam pengajaran. Yang kelima, menggunakan alat bantu dalam proses pengajaran. Yang keenam, menggunakan media yang menyenangkan agar peserta didik memiliki motivasi dalam melakukan suatu pembelajaran. Jadi seperti itu kesimpulan dari keseluruhan materi kami, yaitu memahami berkesulitan belajar. Pada kesempatan kali ini dengan tema materi kami yaitu memahami berkesulitan belajar, kami mengobservasi anak dengan inisial S dan usia 6 tahun, jenis kelamin perempuan. Yang dapat kami observasi dari anak ini yaitu anak ini tidak lancar atau kurang lancar dalam membaca dan menuliskan kata-kata yang kita diktekan. Anak tersebut juga terkadang suka lupa terkait pada abjad-abjad A sampai Z. Kami mengobservasi dengan mendiktekan kata. Misalkan kami mendiktekan kata makan pada anak ini, anak tersebut akan menuliskannya, namun ada satu huruf yang tidak dituliskan. Jadi terkait kata makan ini, anak tersebut akan menuliskan dengan huruf M, A, K, dan A, di mana huruf N-nya tidak tertulis pada anak tersebut. Selanjutnya kami melakukan observasi dengan menyebutkan abjad A sampai Z kepada anak ini. Anak tersebut seringkali melupakan beberapa abjad seperti huruf Y, huruf W, dan huruf X. Kemudian kami juga melakukan observasi dengan membaca dan ketika kami mengobservasi anak tersebut dengan kegiatan membaca, anak tersebut tidak mengerti makna dari bacaan atau kata yang ia baca, sehingga anak tersebut akan melupakan apa yang baru saja ia baca. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa anak ini memiliki hambatan dalam pembelajaran dan mengalami berkesulitan dalam belajar. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.